Protokol Labs ini kalau misalnya teman-teman cari namanya Juan Bennett, dia Stanford University dan dia itu lulusan tahun 2014 keluar dia langsung build yang namanya Protokol Labs itu. Mereka buat IPFS dan mereka juga sebenarnya buat yang namanya Filecoin. Jadi kenapa IPFS itu dibuat? Sebenarnya karena ini menggantikan storage. Nah, storage yang mana yang digantikan? Kan storage banyak ya, kalau teman-teman yang ngerti IT, mungkin pernah dengar ada file storage, ada object storage, ada data storage yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal IPFS, ini sebenarnya fokusnya memang di file storage, tapi dengan multiple data source, dia decentralized, data nggak bisa dimodify, kemudian itu informasinya itu dianggap tidak ada leakage sama sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan HTTP yang sekarang digunakan sebagai protokol internet, itu banyak sekali information leakage yang mungkin. Terus network-nya itu by rights akan by default lah basically akan mencoba untuk centralized. Sedangkan IPFS by default akan mencoba untuk decentralized. Next. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrolin ya, soal Filecoin, kita kan juga ngobrolin soal bagian miningnya. Jadi dari tadi kita lihat dari sisi user nih, tapi kita juga harus lihat dari sisi orang-orang yang menyediakan datanya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara ada kita bandingin deh, kan misalnya storage coins yang lain, misalnya SIA, dibandingkan dengan Filecoin misalnya gitu. Saya nggak bandingin yang mana yang lebih bagus secara investment ya, cuma dari segi teknologi aja gitu. Kebanyakan current storage coins itu mempergunakan proof of work yang sebenarnya dasarnya dari Bitcoin. Ya, jadi semuanya kan compete untuk menyelesaikan sebuah mathematical problem lah gitu. Jadi akhirnya gimana caranya kita the hash dihitung oleh masing-masing itu. Nah, itu kalau menurut Filecoin lossy, di mana itu buang-buang komputasi. So, daripada buang-buang komputasi, fokus dari konsensus rule-nya Filecoin sendiri itu berdasarkan storage. Oke, ada dua yang dipergunakan untuk ini. Jadi antar satu untuk tidak mempergunakan proof of work, yang dipergunakan di sini adalah proof of replication, di mana sebuah data yang disimpan di network Filecoin tersebut itu dibuktikan bahwa oh ini sudah direplikasi, saya sudah nyimpan di tempat saya, dimasukkan ke dalam mining farm saya, di mana mining farm ini bisa dalam PC, bisa pakai smartphone malah, bisa mempergunakan large enterprise class storage juga bisa, dan kemudian itu dijaga lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai proof of storage, kita juga harus mikir, oke, ini udah ada bukti bahwa datanya sudah direplikasi nih. Tapi apa buktinya bahwa data yang direplikasi ini nggak bakal dihapus di masa depan? Kan kalau misalnya saya bandel gitu dan yang dilihat cuma, oh ini udah direplikasi. Saya bikin miner yang basically saya cuma mengcopy aja datanya, terus saya hapus. Jadi hard disk space saya tetap kosong misalnya. Nah, supaya mencegah itu, Filecoin itu melakukan yang namanya proof of space time. Namanya keren ya, POST. Nah, proof of space time itu kalau misalnya kalau misalnya dia membuat sebuah minernya itu harus membuat proof of storage atau proof of replication secara urut satu demi satu dan disatukan secara rekursif supaya bisa membuktikan sebuah dalam bentuk satu proof yang pendek. Jadi proof yang pendek itu membuktikan bahwa file saya ini akan selalu dijaga. Jadi saya tidak mengubah file yang saya simpan. Itu kekuatannya Filecoin. Kalau dari segi miningnya, berarti yang di mining itu bukan work. Jadi bukan dari proof of work-nya, bukan dari hashing power-nya, dan kompetitifnya bukan di work-nya, which is itu isu yang ada di Bitcoin, yang akhirnya isunya itu berhubungan dengan proof of work, berhubungan dengan rusaknya lingkungan, terus habis itu balapan yang nggak adil juga, yang akhirnya orang-orang yang memiliki computing power itu makin lama malah karena nggak adil ya, jadi makin lama makin banyak computing power yang dibutuhkan dan akhirnya terjadi sesuatu yang sangat-sangat eksponensial. Dibandingkan dengan Filecoin, yang terjadi dengan Filecoin adalah semua mining yang dilakukan itu berhubungan dengan ukuran atau space yang diciptakan. Jadi ini menarik sekali.
Caranya mudah, user mempergunakan FIL untuk register data, dan kalau miner itu dia mendapatkan FIL untuk providing free space. Simple as that. Okay. Next mungkin ya, ini saya cepat aja, cuma logo-logo aja, tapi ini logo-logonya menarik sekali. Yang pertama, ini yang saya suka sekali, itu yang kiri itu Open Air Quality, itu data air quality seluruh dunia. Wikipedia, juga Wikipedia on IPFS, di Google aja, Wikipedia on IPFS itu ada Wikipedia yang versi IPFS-nya. Google Books juga mempergunakan IPFS, ENCODE, Project Gutenberg, buku-buku yang sekarang sudah bisa dibaca secara gratis. Bahkan NASA sudah mempergunakan IPFS juga. Next ya. Netflix, Google, Facebook, bahkan Ethereum sendiri itu sudah mempergunakan IPFS juga. Teman-teman bisa lihat, kalau Ethereum bisa di search tuh ada si Vitalik ngeposting Twitter bilang bahwa ethereum.org is now on IPFS. Gitu. Kalau Opera, kalau teman-teman pakai browser yang Opera, bisa buka domain name yang belakangnya .space. Jadi bla 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 .space, pandu.space, panda.space, itu masuknya ke yang punyanya IPFS juga, domain name-nya. Jadi banyak sekali hal yang menarik seperti itu juga. Next. Dan banyak sekali venture companies yang juga menciptakan startup-startup berdasarkan IPFS. Teman-teman kalau misalnya tertarik melihat yang proyek-proyek keren yang baru, itu sebenarnya bisa search di internet, tapi yang paling saya suka websitenya judulnya awesome.ipfs.io. Itu isinya banyak proyek-proyek menarik. Yang lainnya contohnya ada di sini untuk image posting, ownership service, video distribution kayak YouTube, e-commerce, dan juga certificate issuance. Oke, next. Nah, ini yang menarik, dan buat teman-teman yang sudah lama di dunia blockchain, tahu nih sebenarnya gilanya Filecoin itu waktu tahun 2017 ICO-nya itu hanya dalam satu jam itu 186 juta dolar US. Totalnya 257 juta dolar. Besar sekali. Padahal investor yang ikut itu hanya investor profesional. Jadi mereka ngebatasin untuk tidak melanggar SEC rules dan lain-lain, yang boleh berpartisipasi hanya professional investor. Jadi yang cap-nya gede. Jadinya ini udah fundraising-nya sukses banget. Dia sukses dengan hanya professional investor, jadi bukan crowd yang kecil. Waktu itu banyak yang protes sih sebenarnya, karena yang kecil-kecil juga ingin masuk gitu. Tapi waktu itu professional investor doang yang boleh masuk. Dari Sequoia Capital, Winklevoss Capital yang punyanya Gemini, Coinbase, Stanford sendiri, Y Combinator banyak banget yang ikut. Oke, next ya. Ini bakalan jadi slide aku yang terakhir. Nah, yang kedua, dan ini sebenarnya expertise-nya bukan di saya, I'm not a trader, I'm a technologist. Tapi yang kedua adalah pada saat mainnet-nya nanti rilis, dia akan di-announce langsung di Gemini. Oke, kita kalau bicara Gemini, kita bicara The Winklevoss Brothers, musuhnya Mark Zuckerberg, dan ini listingnya akan langsung cepat. Ya, tapi again, I'm not an expert in this part, tapi yang aku bilang sih sebenarnya kenapa ini sangat attention getting, karena ini punya potensi besar sekali untuk mengubah cara kita berinternet, at least cara kita menyimpan data di internet. Jadi dari saya mungkin sekian.